Wacana penambahan jumlah kursi menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran mendapat kritikan dari mantan Cawapres Mahfud MD. Mahfud menilai penambahan tersebut berpotensi membuka ruang untuk praktik-praktik korupsi. Apabila praktik tersebut meluas, maka berimbas pada kerusakan negara. Dikutip dari Tribun News, dalam seminar nasional di Universitas Islam Indonesia atau UII di Yogyakarta, Rabu 8 Mei, Mahfud menduga wacana penambahan kursi menteri ini imbas banyaknya janji yang dilakukan kandidat ketika pemilu. Mahfud lantas mencontohkan Amerika Serikat yang hanya memiliki 14 kementerian. Kemudian di kementerian tersebut dibagi lagi di bawahnya menjadi unit-unit. Dikatakan olehnya bahwa pada 2019 silam, dirinya bersama beberapa pakar hukum tata negara merekomendasikan agar jumlah menteri dikurangi. Mahfud menilai ruang korupsi akan semakin besar bila jumlah kementerian terus diperbanyak. Kritikan juga lebih dulu dilayangkan oleh Ganjar Pranowo pada Senin 6 Mei, selesai pembubaran TPN Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar mengingatkan soal ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menurutnya, jika semangat penambahan kursi menteri karena politik akomodasi untuk kelompok-kelompok yang sudah mendukung capres dan cawapres hingga menang, maka wacana tersebut bukan langkah yang tepat. Selain itu, politik akomodasi juga tidak sesuai dengan semangat perjuangan sebagaimana dituliskan dalam Undang-Undang 1945. Ganjar menilai harusnya susunan kabinet pemerintahan paling baik diisi dengan para ahli yang bisa merespons perubahan, bukan justru bagi-bagi kue jabatan ke pendukung. Adapun sebelumnya mencuat kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian menjadi 40. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengaku tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian. Habibur Rahman berujar, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan serta cita-cita yang besar juga. Insiden kecelakaan di K14 Tol Layang MBZ yang melibatkan mobil dinas Polri tengah menjadi sorotan. Pasalnya, mobil dinas yang semula berplat Polri tersebut mendadak berubah menjadi plat sipil selesai kecelakaan. Terkait hal tersebut, pihak Polri memberikan penjelasannya. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Yugi Bayu Hendarto saat dihubungi pada Rabu 8 Mei, seperti dikutip dari Tribun News mengatakan, plat dinas mobil Fortuner tersebut terlempar di bagian depan, sedangkan plat di bagian belakang kemungkinan sengaja dibuka menjadi plat sipil warna putih. Yugi menyebut plat dinas tersebut hanya ditempel menimpa plat nomor sipil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa plat dinas tersebut benar dan terdaftar. Diketahui mobil dinas tersebut milik Polda Jabar. Saat kejadian berlangsung, mobil tersebut dikendarai oleh anggota Polri berinisial MRA. Adapun peristiwa kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa dari kendaraan yang terlibat. Hanya saja 2 penumpang mikrobus mengalami luka ringan. Kasus ini pun diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan seluruh pihak terkait. Bocah yang videonya viral selesai menangis karena kelaparan di Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rupanya belum pernah terdaftar sebagai penerima bantuan. Bahkan, camat setempat baru mengetahui kondisi bocah dan adik-adiknya tersebut selesai viral. Namun kini kepala desa setempat disebut membatasi akses bantuan untuk keluarga bocah bernama Gibran tersebut dengan alasan agar menghindari kecemburuan sosial. Dikutip dari Tribun News Bogor Rabu 8 Mei, Camat Bojonggede, Teni Ramdhani menyatakan keluarga Gibran masuk dalam kategori tidak mampu dan memerlukan perhatian dari pemerintah. Namun Gibran dan keluarganya belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSK sebagai penerima bantuan. Teni mengaku sudah mengonfirmasi hal tersebut ke RT dan RW setempat. Menurut Teni, keluarga Gibran sebenarnya sudah didata, namun mereka belum memberikan data-data yang jadi persyaratan. Teni pun memastikan saat ini keluarga Gibran sudah didaftarkan dalam DTSK dan juga BPJS Kesehatan. Sementara itu terkait pembatasan bantuan terhadap keluarga Gibran oleh Kades Rawapanjang terjadi saat petugas dari Kementerian Sosial mengunjungi rumah Gibran. Padahal tujuan petugas Kemensos tersebut untuk memberikan bantuan pada ayah Gibran yakni Hamzah.
Bahkan sempat terjadi ketegangan saat kedatangan petugas Kemensos. Kades bernama Agus tersebut menekankan siapapun yang ingin menyalurkan bantuan harus melalui kantor desa. Ia beralasan bukan hanya Gibran saja yang membutuhkan bantuan. Adapun Agus sebelumnya sempat mengancam konten kreator yang memviralkan Gibran pertama kali. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta maaf soal kegaduhan yang terjadi imbas hilangnya foto Presiden Joko Widodo saat menerima pendaftaran bakal Cagup Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Disebutkan bahwa peristiwa tersebut merupakan ketidaksengajaan. Dikutip dari Tribun Medan, melalui keterangan tertulis pada Rabu 8 Mei, Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon menerangkan saat menerima Edi pada Senin lalu, foto Jokowi tersebut terjatuh dan pecah. Hal tersebut terjadi saat dilakukan pemasangan backdrop. Dijelaskan oleh Rapidin, kala itu sedianya mereka menerima pendaftaran Edi di ruang rapat lantai 2. Namun lantaran banyaknya awak media, membuat mereka memindahkan ke Aula Bung Karno yang belum siap 100%. Menurut Rapidin, foto yang terjatuh tersebut tak elok jika dipasang kembali lantaran keadaan yang pecah. Rapidin berujar, pihaknya sudah membeli baru, namun foto tersebut belum tiba saat Edi datang. Meski begitu, Rapidin mengakui bahwa pihaknya salah dan tak melakukan pembenaran atas hal tersebut. Rapidin pun meminta maaf pada masyarakat terkait dengan peristiwa ini yang kemudian menimbulkan beragam spekulasi. Adapun Presiden Jokowi sudah merespon soal peristiwa tersebut. Jokowi pun memilih tak terlalu merisaukan kejadian ini. Itu keinginan pribadi, tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada... Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi santer dikabarkan maju dalam Pilgub Jateng 2024. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo pun turut dimintai tanggapan. Namun Presiden Jokowi menyatakan enggan untuk dikaitkan dengan isu tersebut. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi selesai mengunjungi Pasar Baru Karawang, Jawa Barat pada Rabu 8 Mei. Jokowi mengaku heran lantaran terus ditanya terkait urusan pilkada. Lebih lanjut, Jokowi meminta untuk tak ditanyakan padanya, melainkan ke pihak-pihak berkaitan, seperti pihak partai ataupun orang yang dimaksud. Jokowi mengklaim tak memiliki kepentingan ataupun kewenangan apapun dalam pilkada. Adapun isu mengenai majunya Ahmad Lutfi dalam Pilgub Jateng, seiring dengan masifnya baliho bergambar dirinya di sejumlah titik saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Namun Lutfi sendiri sudah menampik tujuan pemasangan baliho untuk Pilkada 2024. Lutfi berujar bahwa baliho bergambar dirinya dipasang untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa polisi selalu hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait namanya yang santer dikabarkan masuk bursa Cagup Jateng, Lutfi memilih tidak ambil pusing. Lutfi menegaskan dirinya masih berdinas sebagai polisi aktif. Itu keinginan pribadi, tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusan ada banyak banget, tanyakan ke saya, gimana sih kamu? Peristiwa tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STP Jakarta, Putu Satria Ananta Rustika, hingga kini masih menjadi sorotan. Tindakan para taruna yang membopong Putu tak sadarkan diri terekam dalam kamera CCTV kampus STIP. Adapun Putu kemudian tewas setelah upaya penyelamatan yang salah prosedur. Beginilah detik-detik 5 taruna STIP yang membopong Putu keluar dari toilet lantai 2 yang jadi lokasi pemukulan korban oleh tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Dalam rekaman tersebut terlihat Putu memakai baju olahraga warna oranye yang tersingkap. Putu pun terlihat lemas saat dibopong oleh para seniornya tersebut. Adapun tersangka Tegar Raffi Sanjaya terlihat memeluk Putu dengan kedua lengannya. Lorong yang jadi lokasi melintasnya para taruna tersebut juga tampak cukup ramai dengan beberapa taruna lainnya. Diberitakan sebelumnya, aksi pemukulan senior terhadap junior di STIP ini terjadi di toilet koridor kelas KALKC, lantai 2 gedung STIP pada Jumat 3 Mei. Peristiwa naas tersebut dipicu tersangka yang menganggap korban dan teman-temannya melakukan kesalahan berupa mengenakan baju olahraga saat masuk kelas.
Sebelum dipukul, tersangka lebih dulu menanyakan siapa yang paling kuat dari para juniornya tersebut. Kemudian, Putu maju di hadapan tersangka karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua kelompok. Naas, Putu langsung tak sadarkan diri selesai dipukul sebanyak 5 kali. Tersangka dan para senior lainnya sempat berupaya memberikan pertolongan, namun Putu justru tutup usia. Hilangnya foto Presiden Joko Widodo di ruang rapat kantor DPD PD Perjuangan Sumatera Utara mendapat sorotan tajam dari relawan DPP Pro Jokowi atau Projo. Projo menilai DPD PDIP Sumut baperan dan melakukan hal yang tidak pantas. Bendahara DPP Projo, Panel Barus, dikutip dari Tribun News pada Rabu 8 Mei, memastikan rakyat tak berkenan jika Presiden dilecehkan seperti itu. Menurut Panel, Presiden adalah simbol negara. Panel menganggap tidak adanya foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumut adalah bentuk ketidakdewasaan dalam berpolitik. Bahkan ia menuding hal tersebut dilakukan karena PDIP kalah dalam Pilpres 2024. Ia pun menyebut DPD PDIP Sumut baperan. Lebih lanjut, Panel meyakini PDIP akan mendapat balasan di Pilkada 2024 mendatang, imbas melecehkan kepala negara. Adapun DPD PDIP Sumut sudah memberikan klarifikasi dan meminta maaf terkait insiden ini. Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon menerangkan, saat menerima Edi Rahmayadi pada Senin lalu, foto Jokowi tersebut terjatuh dan pecah. Hal tersebut terjadi saat dilakukan pemasangan backdrop. Dijelaskan oleh Rapidin, kala itu sedianya mereka menerima pendaftaran Edi di ruang rapat lantai 2. Namun lantaran banyaknya awak media membuat mereka memindahkan ke Aula Bung Karno yang belum siap 100%. Menurut Rapidin, foto yang terjatuh tersebut tidak elok jika dipasang kembali lantaran keadaan yang pecah. Rapidin berujar pihaknya sudah membeli baru namun foto tersebut belum tiba saat Edi datang. Polisi telah mengungkap kasus pembunuhan seorang waria di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka mengaku aksi pembunuhan ini dilakukan dengan dalih membela diri lantaran hendak dicabuli oleh korban. Adapun tersangka ditangkap di dalam bus saat akan kabur ke wilayah Bogor. Tersangka A ditangkap atas pembunuhan terhadap Sutarjo alias Cece di rumah majikan korban di perumahan Frinanda pada Sabtu 4 Mei lalu. Dikutip dari Tribun Jabar, A dan Cece berkenalan di sebuah salon di Banten tempat pelaku bekerja. Kemudian pada Jumat 3 Mei, pelaku menghubungi korban dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Ia lantas pergi ke wilayah Palabuhan Ratu dengan bekal Rp100.000 dari korban. Pelaku dijemput di terminal Palabuhan Ratu pada Jumat sore oleh Cece. Setibanya di rumah majikan korban, A mengaku bahwa dirinya dicabuli oleh korban sembari diancam menggunakan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Ali Jupri dalam jumpa pers pada Rabu 8 Mei mengatakan, tersangka kemudian menangkis pisau tersebut dan menikam leher korban. Ali mengatakan dalam peristiwa ini pihaknya mengamankan 2 bilah pisau. Satu pisau yang digunakan korban untuk mengancam dan satu lagi yang diambil pelaku dari dapur. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain, kemudian pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan berat atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Amerika Serikat disebut menangguhkan pengiriman senjata ke wilayah Israel pada pekan lalu imbas penyerangan ke Rafah. Hal ini dilakukan sebagai langkah keberatan Amerika Serikat terhadap invasi Israel yang berpotensi tinggi terhadap warga sipil di Rafah. Kabar soal penangguhan senjata AS ke Israel ini disampaikan oleh seorang pejabat AS yang tak mau disebutkan namanya, seperti dikutip dari The Guardian pada Rabu 8 April. Menurut pejabat tersebut, Presiden Joe Biden berusaha untuk mencegah serangan skala penuh yang dilakukan Israel ke Rafah yang jadi tempat pelindungan bagi ratusan ribu jiwa warga sipil. Otoritas AS disebut mulai berhati-hati dalam meninjau transfer senjata tertentu ke Israel jelang masa operasi militer ke Rafah. Dari hasil peninjauan tersebut, Amerika Serikat menghentikan satu pengiriman senjata pada minggu lalu. Pengiriman tersebut terdiri dari 1.800 bom seberat kurang lebih 1.000 kg
dan 1.700 bom sebesar 230 kg. Bom-bom itu diperkirakan memiliki dampak parah terhadap lingkungan perkotaan yang padat. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller dalam keterangan pada Selasa 7 Mei, seperti dikutip dari Al Jazeera menyatakan, Amerika Serikat masih menentang serangan besar-besaran Israel ke Rafah. Terkait dengan serangan Israel pada Selasa kemarin, disebut Miller hanya ditargetkan di gerbang Rafah. Meski begitu, Miller mengakui ini jadi awal dari serangan yang lebih besar. Untuk diketahui, serangan Israel tersebut telah membuat pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza terhenti. Meski tengah dilakukan perundingan gencatan senjata dengan Hamas, Israel masih terus menggempur wilayah Gaza, utamanya Rafah. Serangan ini juga dilakukan di tengah tekanan komunitas internasional yang merasa keberatan dengan serangan ke Rafah, termasuk dari sekutu Israel yakni Amerika Serikat. Berdasarkan video yang diterima, tapak asap putih tebal membumbung di wilayah Rafah pada Rabu 8 Mei. Asap tersebut berasal dari sebuah tempat yang berada di permukiman padat. Sejak serangan pada Senin 6 Mei, tercatat ada 35 warga Palestina yang tewas, termasuk wanita dan anak-anak. Adapun pada Selasa, Israel mulai menempatkan tank-tank di penyeberangan Rafah. Lokasi tersebut sangat krusial karena jadi saluran utama bantuan ke wilayah Palestina yang terkepung. Dilansir Al-Arabiya via AFP, perundingan gencatan senjata dilanjutkan pada hari Rabu di Kairo, Mesir. Perundingan ini bertujuan menyetujui syarat-syarat gencatan senjata dalam perang yang terjadi 7 bulan lalu. Aksi nekat Israel yang tetap menggempur Rafah juga telah mengundang kecaman dari sekutunya Amerika Serikat. Buntut dari kecaman ini, Amerika Serikat menangguhkan pengiriman senjata ke Israel. Militer Israel mengklaim telah membuka kembali penyeberangan bantuan lainnya ke Gaza, yakni Kerem Shalom dan Erez. Namun Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, menyatakan penyeberangan tersebut tetap ditutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.